Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukran ilallahi haqqa syukrihi, salatan daiman ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid beserta jajaran, Bapak Ketua Panitia beserta jajaran, ayahanda dan ibundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu, Ramadan yang telah lalu, Ramadan tahun lalu kita membahas kitab Al-Fawaid tentang orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Saya masih ingat karena ceramahnya ada di YouTube. Saya rekam, kita membahas kitab ketika itu, dan orang yang memuliakan bulan Ramadan, sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, bahkan jarang sholat sunnah, tapi karena memuliakan bulan Ramadan, kemudian dia meninggal. Ulama di negeri itu bermimpi dia masuk ke dalam surga. Lalu kemudian ulama tadi terkejut, kenapa engkau masuk ke dalam surga? Bima, dengan apa amalanmu engkau bisa masuk ke dalam surga? Lalu dia menjawab, karena saya memuliakan bulan Ramadan. Nah, tahun ini atau Ramadan kali ini kita akan membahas kitab, nama kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ada anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita mulai Bapak Ibu. Saya ceramah tidak lebih dari 15 menit. Ayo sama-sama kita perhatikan ya. Kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah tentang Al-Iksaru min qiraatil Quran fi syahri Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Diceritakan dalam kitab ini, wa kana Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu yahtamul Quran, dia menghatamkan Al-Quran fi syahri Ramadana sittina khatmatan. Jadi Imam Abu Hanifah itu di bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti berapa itu? 2 kali sehari. Khatmatan fil lail wa khatmatan fil nahar. Beliau kalau siang hari khatamnya sekali, malam khatamnya sekali. Malam ini Abu Hanifah kalau dia masih hidup, contohnya itu khatam sekali. Tadi siang sekali. 2 kali dalam sehari, kali 30 hari bulan Ramadan, berarti 60 kali khatam di bulan Ramadan. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi kulli yaumin khatmatan. Di hari-hari biasa Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam. Berarti kalau setahun 365 hari, berarti artinya 365 kali khatam. Apakah sudah selesai? Belum. Wa fi Ramadan, terkhusus pada bulan Ramadan, yakhtimul Qur'ana, beliau menghatamkan Al-Quran sittina khatmatan, 60 kali juga, Pak. Nah, luar biasa tuh. Ya. Imam Abu Hanifah 60 kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali di bulan Ramadan, dan di hari biasa 1 kali sehari. Kita cukup 1 kali dalam setahun. Udahlah, kayak kita tidak mulu-mulu. Imam Abu Hanifah hafal Quran, membaca Al-Quran itu sama dengan membaca Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah berpikir enggak Bapak Ibu? Enggak. Karena kita sudah namanya apa Ustaz? Nama khotam
yang hafal apa itu? Mungkin, ya mungkin. Karena mereka sudah mungkin. Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah sudah mungkin. Sedang dia wanda aja nggak salah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sambil membaca lagi. Minimarket. Tapi Al-Fatihahnya tak salah. Jadi kalau mereka membaca Al-Quran itu jangan dibayangkan sama dengan kita. Manalah mungkin Pak Ustaz. Mereka membaca Al-Quran itu mengulang saja Bapak Ibu, karena mereka sudah hafal dengan mungkin dengan lancar. Maka permintaan kita satu kali saja. Ya Bapak Ibu ya. Mana tahu ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tidak jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Kalau saya ikut ceramah, mana Bapak yang kemarin, mana Ibu yang kemarin? Ustaz, dia sudah duluan, tak usah. Ramadan kemarin, alhamdulillah dia khatam Al-Quran sekali. Alhamdulillah ada hujah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu ya. Kaji kita tak panjang-panjang ya. 30 hari itu berapa jam? Kali 20 berarti 600 jam. 20 berarti 24 kali 30 720 jam. 720 jam dalam sebulan. Ikhlas tak kita? 200 jam kita pergunakan untuk Al-Quran. Waktu ini Allah semua yang kasih, tidak ada waktu kita. Hei hambaku, 720 jam di bulan Ramadan ini saya kasih engkau waktu, 720 jam. Terserah engkau. 200 jam engkau gunakan untuk Al-Quran kalamku, silakan kata Allah. Jangan-jangan kita dalam surah Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Kita merugi dalam mempergunakan masa 720 jam Bapak Ibu, 200 jam untuk Al-Quran, 500 untuk yang lain-lain kita tak mampu. Jangankan 200 jam, 100 jam saja kita pergunakan untuk Al-Quran, betul-betul khusyuk, betul-betul tidak ada kerjaan lain. 100 jam 1 bulan ini, wah luar biasa itu 100 jam itu. Tapi betul-betul membaca Al-Quran 100 jam itu khatam itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita ngaji panjang-panjang tak bisa diamalkan? Berarti target kita tahun ini mumpung Ramadan malam yang keempat, hari yang ketiga, kita berusaha berniat untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah mendarah daging Al-Quran itu di dalam tubuh kita Bapak Ibu, ya Allah ya Allah. Jangankan Al-Quran lagi, saya sudah jumpa orang kalau dia sudah membaca buku lupa dia makan. Saya sudah jumpa anak-anak kalau sudah main game lupa dia makan 3 kali sehari. Ibu-ibu jumpa tak? Ada anak-anak udah besar matanya sebelah akibat dekat-dekatnya main game tuh. Lupa dia makan karena asiknya main game. Tidak lapar dia karena main game tuh. Itu baru game. Kalau sudah Al-Quran itu mendarah daging, lupa orang makan. Baca Al-Quran terus. Begitu juga dengan berzikir. Ada kisahnya Bapak Ibu? Ada. Kita baca dalam kitabnya. Saking hebatnya dia membaca Al-Quran itu, saking sukanya dia membaca Al-Quran, lupa dia lapar. Sama dengan anak-anak kita hari ini, kalau jumpa dengan game, lupa dia semuanya lupa dia. Dipanggil anak itu tidak dengar dia, karena dekat HP main game. Ada orang luar biasa ulama kita, saking cintanya terhadap Al-Quran, melupakannya semuanya. Siapa namanya? Syekh Jamalul Lail. Ingat Bapak Ibu? Syekh Jamalul Lail. Idza dakhala Ramadhan, apabila masuk bulan Ramadan, yakhruju ila masjidihi biru'ah. Beliau tuh masuk ke masjid dekat rumahnya, biru'ah. 1 bulan itu dia tidak pulang ke rumah. Ibarat kita di sini di komplek ini Bapak Ibu, ada 1 orang bapak-bapak
Kalau masuk bulan Ramadan, bapak tuh tidak tidur di rumahnya dong. Di Masjid Rodotul Jannah ini dia tidur. Jadi apa yang terjadi? Karena dia di sini tidur, wa yu'tunahu ahluhu kulla lailatin ya'kulu ba'dah. Jadi istrinya, anaknya mengantar makanan tiap hari. Tapi makanan orang Arab itu tidak nasi, roti. Imam kita ini, Ustaz kita ini pernah di Arab, kuliah di Arab dulu. Kira-kira makan nasi 100% orang sana makan nasi? Enggak kan? Sama dengan kita roti, makanan sampingan aja. Nasi di sana makanan sampingan aja. Orang makannya di sana apa Ustaz? Roti kan? Pakai daging roti. Kalau enggak kurma. Jadi tiap hari Syekh Jamalul Lail ini diantar oleh anaknya, diantar oleh istrinya makanan. Tapi yang aneh Bapak Ibu, yang aneh itu berlalu bulan Ramadan 30 hari, makanan yang tadi selain roti dia berikan kepada anak-anak yang sholat. Tapi kurma, buah-buahan, rutop, kurma yang mengkal itu masih ada di dalam masjid itu utuh. Artinya apa? Selama bulan Ramadan dia tidak makan, dia tidak minum. Nah, ini diceritakan di dalam kitab Lu'lu' Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Tidak makan 30 hari, tidak minum 30 hari. Sehingga istri yang mengantar curiga dia, ditengoknya semalam masih ada. Anaknya juga ditengoknya, diantarnya makanan semalam masih ada. Sehingga setelah bulan Ramadan berlalu, kemudian mereka bertanya kepada Syekh Jamalul Lail. Apa kata mereka? Kaifa ma ta'kul? Apa yang engkau makan selama bulan Ramadan ini? Diantar makanan tak dimakan, diantar minuman engkau bagi-bagikan. Habis sholat tarawih dibagi-bagikannya semua makanan itu. Apa yang engkau makan? Kata beliau, saya ini sudah kenyang bil Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, karena sudah sejiwa dia dengan Al-Quran tuh. Jadi ketika bulan Ramadan itu dia Al-Quran. Kata beliau, saya sudah kenyang dengan membaca Al-Quran. Saking asiknya dengan Al-Quran itu sama dengan anak kita main game. Tidak disuruh makan apa-apa, asal dapat HP. Itu hebat Syekh Jamalul Lail. Sudah 13 menit. Cerita terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biar kita semangat dalam membaca Al-Quran ini. Wa kana Abu Muawiyah Al-Aswad, namanya Muawiyah bin Aswad Al-Aswad. Beliau ini makfuf al-basar, matanya buta. Wa kana yuhibbu qira'atal Quran, tapi luar biasa. Selain ke kamar mandi, dia selalu memegang mushaf Al-Quran. Artinya dia selalu suci dan dia selalu memegang Al-Quran. Padahal matanya buta. Kira-kira bacanya gimana? Dia tak hafal Al-Quran. Kita lanjutkan ceritanya Bapak Ibu ya. Wa kana idza fatahal mushafa rudda basarahu alaihi. Tapi anehnya Muawiyah Al-Aswad nih, kan Al-Quran selalu di tangannya. Kalau dia sudah membaca Fatahal Mushaf, dia sudah membuka mushaf tadi, rudda basarahu, penglihatannya diberikan oleh Allah. Kan dia buta. Ketika buka Al-Quran, Allah kembalikan penglihatannya, bisa dia melihat. Lalu dia baca Al-Quran hatta yufraga minal qiraah, sampai dia membaca Al-Quran shadaqallahul azim, ditutup Al-Quran tuh buta langsung. Namanya siapa Bapak Ibu?
Muawiyah al-Aswad, orang yang buta tapi setiap membuka Al-Quran langsung bisa nampak, tapi setelah shadaqallah langsung buta lagi. Lalu dia bertanya kepada Allah, dalam mimpinya dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya memerlukan penglihatan lagi ya Allah, karena mata ini adalah jendela dunia. Tapi kenapa engkau tidak kasih penglihatan itu untukku? Lalu ada suara. Apa kata suara itu? Ini dalam kitab juga Bapak Ibu, dalam kitabnya. Ma kafafna basaraka ibukhlan alaika bi walakin girna alaika an tanzura ila ghairina. Sebenarnya mudah saja bagi kami memberikan penglihatan untukmu, wahai Muawiyah al-Aswad. Tapi kami cemburu. Kalau engkau sudah melihat, engkau tak lagi seutuhnya melihat Al-Quran. Engkau akan melihat yang lainnya, membaca yang lainnya. Tak lagi perhatianmu ada untuk Al-Quran. Maka setiap membaca Al-Quran bisa melihat. Setiap surah Allah langsung buta. Alasannya kenapa? Kalau diberikan selamanya dia bisa melihat, mungkin tidak sebegitu hebatnya dia lagi kepada Al-Quran. Seolah-olah Allah cemburu, dia nanti lebih mementingkan yang lain daripada Al-Quran. Intinya satu, semoga kita semangat untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan ini. Terima kasih.